Berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya lahir pada abad ke-7 Masehi dengan pendirinya yang bernama Dapuntahyang Srijayanasa. Keterangan ini tertulis pada salah satu prasasti yang ditemukan di Kota Kapur, Mendo Barat, Bangka. Prasasti Kedudukan Bukit 682 Masehi menyebutkan nama Dapuntahyang dan prasasti Talang Tuo 684 Masehi memperjelasnya menjadi Dapuntahyang Srijayanasa. Kedua prasasti ini adalah penjelasan tertua mengenai seseorang yang dianggap sebagai raja atau pemimpin Sriwijaya. Dalam prasasti Kedudukan Bukit juga menceritakan bahwa Dapuntahyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minangkabau ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerah yang strategis untuk perdagangan sehingga Kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Bukti ini juga menyebutkan bahwa Srijayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Maharaja Sriwijaya. Letak Kerajaan Sriwijaya. Letak pasti kerajaan ini masih banyak diperdebatkan. Namun, pendapat yang cukup populer adalah yang dikemukakan oleh G. Caides pada tahun 1918 bahwa pusat Sriwijaya ada di Palembang. Sistem pemerintahan Sriwijaya berbentuk kerajaan berbasis maritim di mana perpindahan kekuasaan didasarkan pada garis keturunan Sriwijaya. Sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim. Armada laut mereka saat itu dikenal sebagai salah satu yang terbaik. Meski demikian, Sriwijaya bisa dikatakan bersifat metropolis karena masih menggunakan tradisi diplomasi. Sejumlah peninggalan prasasti Kerajaan Sriwijaya menyebutkan bahwa kerajaan ini memperluas wilayah dengan jalan ekspansi militer. Beberapa prasasti juga memuat keterangan mengenai penguasa daerah yang tunduk pada Sriwijaya tidak diberi keleluasaan pemerintah. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan maritim terbesar di Nusantara yang berdiri sejak abad ke-7. Sebagai kerajaan maritim, kehidupan perekonomian Sriwijaya banyak bergantung dari pelayaran dan perdagangan laut. Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya berkembang pesat berkat letaknya yang sangat strategis. Lokasinya yang berada di tepi Sungai Musi dan tidak jauh dari Selat Malaka membuat Sriwijaya berada di daerah lintasan pelayaran dan perdagangan internasional. Pada masa itu, aktivitas perdagangan antara India dan Cina melalui Selat Malaka sangat ramai, yang membawa keuntungan bagi kerajaan Sriwijaya. Pasalnya, para pedagang asing dari dua negeri tersebut senantiasa singgah dari pelabuhan Sriwijaya untuk menambah bekal air minum dan perbekalan makanan. Tak jarang pula, kapal-kapal yang singgah tersebut melakukan aktivitas perdagangan. Para pedagang asing yang singgah dapat menukarkan aneka porselen, tembikar, kain katun, dan sutra dengan barang dagangan penduduk Sriwijaya yang mayoritas hidup di sektor perdagangan pula. Kondisi sosial dan budaya di Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat di Kerajaan Sriwijaya ditandai dengan kegiatan perniagaan di Selat Malaka yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan besar dan pengaruh kuat agama Buddha pada masyarakatnya. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno yang menjadi dasar dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan 9. Namun pada dasarnya, kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Dilanjutkan dengan melawan Kerajaan Chola atau India pada tahun 1017 hingga 1025, Raja Sri Sanggraumawijaya berhasil ditawan. Mereka berhasil memperluas kekuasaannya hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Untuk menjaga keamanan itu, Sriwijaya membangun armada yang kuat, sehingga kapal-kapal asing yang ingin berdagang di Sriwijaya merasa aman dari gangguan perampok. Hingga lambat laun, Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat.
Masa kemunduran. Penyebab runtuhnya kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi kerajaan Buddha terbesar di Indonesia yang dirintis oleh Siddhartha Gautama. Sayangnya, kemegahan dan kebesaran kerajaan Sriwijaya harus diketahui disebabkan karena adanya perseteruan internal di dalam kerajaan hingga karena adanya perkembangan Islam pada masa itu. Beberapa penyebab mundurnya kerajaan Sriwijaya antara lain: 1. Raja yang tidak dapat memimpin dengan baik. 2. Jauhnya letak kota Palembang dari lautan. 3. Kurangnya aktivitas perdagangan. 4. Sektor militer yang melemah. 5. Pesatnya perkembangan agama Islam. 6. Adanya serangan dari kerajaan lain. Candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Berbagai sumber sejarah menyebutkan ada 3 candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Pertama, ada Candi Muara Jambi, berlokasi di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muara Jambi. Para arkeolog meyakini Candi Muara Jambi didirikan antara abad 7 hingga abad 12 Masehi. Kedua, Candi Muara Takus. Candi Muara Takus merupakan candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berlokasi di Kecamatan 13, Kota Kampar, Kabupaten Kampar, Riau. Ketiga, Candi Biaro Bahal. Candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang berikutnya adalah Candi Biaro Bahal, atau juga kerap disebut Candi Bahal atau Candi Portipi, terletak di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Selain candi, ada juga beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Salah satunya yaitu Prasasti Talang Tuo, Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karangbrahi, serta Prasasti Kota Kapur.